Dan ketika mereka menerima sesuatu, mereka nggak mau untuk mengucapkan kata terima kasih. Ketika ditegur, orang tuanya alih-alih mengatakan bahwa namanya juga anak-anak. Assalamualaikum. Halo ya Bunda dan sahabat keluarga. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih juga untuk dukungan dan supportnya selama ini terhadap channel Sakura. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat ke depannya. Pernah nggak ayah bunda kita menemukan ada seorang anak yang ketika mereka berbuat kesalahan, mereka nggak mau ngucapin minta maaf? Atau kalau misalkan mereka meminta sesuatu, mereka nggak mau untuk mengucapkan kata tolong. Dan ketika mereka menerima sesuatu, mereka nggak mau untuk mengucapkan kata terima kasih. Ketika ditegur, orang tuanya alih-alih mengatakan bahwa namanya juga anak-anak. Padahal untuk ukuran anak-anak, kita juga harus tetap mengajarkan mereka untuk berperilaku baik, sopan, santun dari mereka sejak kecil. Karena 3 kata tadi, 3 magic word tadi itu akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan sosio-emosional anak, dan ini juga yang akan mempengaruhi kuatnya kepribadian mereka untuk menjadi individu yang positif dan juga menjadi yang lebih baik. Nah, kata maaf kita ajarkan adalah untuk mengajarkan pada anak-anak kita bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, mereka harus menyadarinya dan bertanggung jawab. Ini juga akan mengajarkan mereka untuk bisa mengendalikan ego dan juga emosi mereka. Kata terima kasih kita ajarkan untuk mengajarkan mereka bahwa mereka harus menghormati, menghargai, dan mensyukuri usaha dan juga pemberian orang lain kepada mereka. Nah, kata tolong kita ajarkan juga untuk mengajarkan mereka kalau mereka butuh bantuan, maka mereka harus meminta bantuan dengan sopan. Ini juga akan mengajarkan mereka bahwa kalau kita meminta dengan sopan, maka orang juga akan senang untuk membantu kita. Nah, yang pertama, kita bisa contohkan langsung. Anak-anak itu diibaratkan seperti sebuah spons, karena mereka akan menyerap pengetahuan, wawasan, karakter, dan cara berperilaku orang tuanya. Jadi, kita perlu perhatikan poin ini karena kita harus bisa menjadi role model untuk mereka. Kita bisa memulainya dengan cara-cara yang lebih simpel. Contohnya, contoh yang pertama, ketika misal lagi santai di rumah, terus ayah bisa minta tolong ibu untuk buatkan makanan, bisa mengucapkan, "Bu, tolong buatkan sarapan buat ayah dan adik ya," gitu. Nanti ketika masakannya sudah selesai, maka bisa nih ayah mengatakan, "Terima kasih ya Bu, sudah membuatkan sarapan untuk ayah dan adik." Nah, contoh yang kedua, ketika misalnya nih kita gak bisa nemenin anak kita main, kita bisa meminta maaf kepada mereka dan menjelaskan kenapa kita gak bisa menemani mereka main dan berjanji untuk gak mengulanginya lagi. Contohnya, "Ya Allah nak, maaf ya, tadi ibu gak bisa nemenin kamu main, soalnya ibu tadi masak buat makan siang. Ya udah, nanti kita main ya, ibu paham banget kok, kamu pasti ngerasa kesepian." Yang kedua, ulangi terus. Nah, ayah bunda harus mengulangi kebiasaan ini setiap hari, jadi agar anak juga terbiasa bahwa ini adalah 3 kata yang harus mereka gunakan setiap hari. Dan tekankan juga kepada anak-anak kita bahwa 3 kata ajaib ini bukan hanya digunakan saat mereka dengan keluarga mereka, tapi juga dengan orang lain. Contohnya, contoh yang pertama, ketika kita ada di luar rumah, kita contohnya lagi ke mall, mau pesan makanan di sebuah restoran, kita bisa nih mengajarkan anak kita untuk mengatakan tolong dan juga terima kasih. Contohnya kita mau memesan makanan dan kita bisa mengatakan pada pramusajinya, "Mbak, saya mau pesan menu ABC ya, tolong diantarkan ke meja nomor 3. Terima kasih Mbak." Nah, contoh yang kedua, misalkan
kita bawa anak-anak kita ke rumah saudaranya. Nah, saat itu kita tahu nih kalau misalkan anak kita melakukan kesalahan, kita bisa sampaikan ke anak kita, "Nak, tadi gak sengaja kakak memukul adik ya. Yuk, minta maaf yuk." Nah, contoh selanjutnya adalah ketika anak kita sedang berbagi mainan atau benda dengan temannya. Nah, kita bisa mendorong anak kita untuk mengucapkan tolong dan juga terima kasih. Contohnya kalau misalkan mereka mau meminta tolong untuk mengambilkan spidol kuning, mereka bisa katakan, "Aku bisa minta tolong untuk ambilkan spidol kuning nggak?" gitu. Atau ketika sudah diberikan spidol kuningnya, kita bisa mengajarkan mereka untuk mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, beritahu betapa ajaibnya 3 kata ini. Nah, kita sebagai orang tua perlu banget nih menjelaskan ke anak kita kalau mereka menggunakan 3 kata ajaib ini dengan baik dan mereka bisa berperilaku sopan, maka itu akan membuat orang lain bahagia dan juga akan membuat diri mereka senang akhirnya. Contohnya, ketika mereka diberikan roti oleh neneknya, nah kita bisa sampaikan nih, "Wah, nenek seneng banget loh dek, tadi adek mengucapkan terima kasih ketika nenek ngasih roti." Wah, itu kan jadi membuat anak kita pasti bangga bahwa ia sudah membuat neneknya senang. Yang keempat, ajarkan 3 kata ajaib ini melalui lagu dan juga buku cerita. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa nih bermain peran dengan anak, kemudian kita selipkan agar anak juga bisa terbiasa untuk menggunakan 3 kata ajaib ini. Nah, yang terakhir, ingatkan saat mereka lupa. Pasti ada nih momen dimana ketika anak kita lupa menggunakan 3 kata ini. Tapi ketika mereka lupa, jangan langsung dimarahi ya bunda. Kita bisa memberikan petunjuk kepada mereka saat mereka lupa. Contohnya, mereka lupa mengucapkan terima kasih. Kita bisa sampaikan mana terima kasihnya gitu. Terus kalau misalkan mereka lupa untuk meminta maaf, maka kita bisa sampaikan ke anak kita, "Ayo nak, minta maaf dulu ya." Kalau misalkan mereka ingin membutuhkan bantuan dan mereka lupa menggunakan kata tolong, kita bisa mengajarkan mereka, "Yuk, gunakan kata tolong ya." Nah ya bunda, pada prinsipnya cara kita bertindak, cara kita berbicara itu akan mempengaruhi orang lain. Makanya sangat tepat jika kita mengajarkan anak-anak kita lebih dini dan lebih awal dalam menggunakan 3 kata ajaib ini. Karena mereka akan lebih terbiasa menggunakan apa yang kita ajarkan. Dan ini juga akan membantu mereka untuk memahami bahwa kita harus menghormati orang lain, menghormati lingkungan sekitar. Mereka juga akan tumbuh menjadi anak yang memiliki karakter yang baik, positif, dan juga itu akan menumbuhkan rasa mudah bergaul di lingkungan mereka dan mudah beradaptasi dengan orang sekitar mereka. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dan tips parenting dari kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama? Maka mari belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.